Hari ini, tubuh-tubuh kita dipaksa menahan pegal. Suara yang serak habis-habisan, namun langkah kaki tetap tegak di jalanan, menyuarakan apa yang diyakini sebagai suara keadilan. Aksi Hostum kali ini bukan sekadar deretan tuntutan yang diteriakan, melainkan cermin dari keresahan rakyat yang semakin lama kian terabaikan. Di lapangan, kawan-kawan kita merasakan langsung bagaimana perjuangan menegakkan keadilan di negeri ini menuntut pengorbanan fisik, tenaga, bahkan nyawa. Demonstrasi yang berlangsung adalah bentuk respons rakyat atas kebijakan ugal-ugalan DPR bersama pemerintah yang kembali dihadapi negara dengan pendekatan represif. Aparat keamanan tak hanya mengerahkan kekuatan penuh, tetapi juga bertindak brutal. Gas air mata ditembakkan ke arah massa, suara sirin kendaraan taktis meraung di tengah kerumunan. Dan yang paling menyedihkan, seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan tewas mengenaskan setelah ditabrak dan dilindas kendaraan taktis milik Brimob. Tragedi ini menambah daftar panjang potret kelam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Data dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, terhitung sejak Juli 2024 hingga Juni 2025, menunjukkan sebanyak 55 warga sipil meninggal dunia dalam berbagai peristiwa pelanggaran. Rinciannya 10 orang tewas akibat penyiksaan, 37 orang akibat pembunuhan di luar hukum, dan 8 orang lainnya meninggal karena kasus salah tangkap. Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata bahwa nyawa rakyat kerap kali dipertaruhkan akibat tindakan aparat yang tidak proporsional. Apa yang terjadi hari ini memperlihatkan betapa mahalnya harga sebuah keadilan di negeri ini. Aksi di jalanan bukan hanya jeritan tuntutan, tetapi juga suara hati rakyat yang menolak diam di tengah ketidakadilan. Sebab pada akhirnya, perjuangan ini bukan hanya milik segelintir orang, melainkan perjuangan untuk memastikan negara berdiri di atas prinsip keadilan dan kemanusiaan. Tindakan kekerasan yang dilakukan aparat di lapangan tidak hanya mencerminkan cara penegakan hukum saat menghadapi demonstrasi, tetapi juga menjadi gambaran bagaimana pemerintah merespons kritik publik. Cara aparat memperlakukan massa aksi kerap dipandang sebagai representasi sikap negara terhadap kebebasan berekspresi dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Ketika penggunaan kekuatan dianggap berlebihan, publik pun menilai bahwa pemerintah cenderung memilih pendekatan represif ketimbang dialogis. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa suara rakyat justru dihadapi dengan tindakan keras, alih-alih dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan. Rekaman publik bukanlah sebuah ancaman, melainkan cermin yang memantulkan kenyataan apa adanya. Kamera warga kini menjadi alat pengawas paling jujur, yang mampu menyingkap secara terang benderang setiap tindakan aparat di lapangan. Tidak ada lagi ruang untuk menutup-nutupi, sebab setiap detik peristiwa dapat direkam, disebarkan, dan disaksikan oleh jutaan mata dalam hitungan waktu yang begitu singkat. Rekaman viral pada hari itu membuktikan kebenaran tidak bisa dikubur dalam-dalam. Fakta di lapangan kini berbicara lebih lantang daripada sekadar pernyataan resmi. Momen-momen itulah yang mengingatkan kita bahwa di era keterbukaan informasi, keadilan tidak lagi hanya bergantung pada suara lembaga, tetapi juga pada rekaman sederhana yang direkam oleh tangan-tangan masyarakat. Di tengah situasi unjuk rasa yang semakin memanas, keresahan publik justru bertambah dengan berbagai pernyataan dari sejumlah pejabat negara. Alih-alih menenangkan, ucapan yang mereka sampaikan dinilai hanya memperkeruh keadaan. Kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak masuk akal serta tidak berpihak pada rakyat justru menjadi pemicu utama dari gejolak yang kini terjadi di lapangan. Masyarakat menilai, para penguasa negeri ini seolah tidak memahami akar persoalan yang sesungguhnya, sehingga krisis sosial semakin tak terhindarkan. Ironisnya, ketika masa aksi berulang kali menyuarakan tuntutan dan menunggu itikat baik, tak ada satupun pejabat yang turun langsung menemui mereka untuk mendengar aspirasi secara terbuka. Pemerintah justru lebih memilih mengutus mediator,
dan mengeluarkan pernyataan normatif yang dianggap jauh dari solusi nyata. Hal ini semakin mempertebal kesan bahwa suara rakyat diabaikan, sementara aparat di lapangan dipaksa berhadap-hadapan dengan masyarakat yang menuntut keadilan. Kondisi inilah yang membuat publik semakin jengkel dan menilai bahwa para pejabat justru menjadi bagian dari persoalan, bukan jalan keluar dari krisis yang sedang melanda negeri. Bahkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tampak seolah bersikap adem ayem di tengah situasi yang semakin memanas, seakan-akan kondisi yang terjadi bukanlah persoalan serius. Presiden dinilai terlalu percaya pada laporan para pejabatnya, yang hanya menampilkan data dan grafik yang terlihat baik, tanpa benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa kepala negara justru kurang memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi di dalam negerinya sendiri. Di sisi lain, dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo menunjukkan sikap waspada sekaligus ketakutan. Ia meminta masyarakat untuk tetap menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang dipimpinnya. Permintaan itu dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintahannya tengah menghadapi tekanan besar dan tidak dalam posisi stabil. Tidak berhenti di situ, Presiden juga mengeluarkan peringatan keras terkait adanya pihak-pihak tertentu yang diduga sengaja memicu kerusuhan di Indonesia. Dengan nada tegas, Prabowo menyebut bahwa terdapat dalang yang bersembunyi di balik layar. Peringatan ini memperlihatkan betapa rentannya situasi politik dan keamanan nasional saat ini, sekaligus menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo berada dalam sorotan publik, baik dari sisi legitimasi maupun efektivitas dalam menjaga stabilitas negara. Peristiwa unjuk rasa yang memakan korban jiwa serta memperlihatkan tindakan represif aparat menegaskan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia masih dihadapkan pada jalan terjal. Aksi massa yang lahir dari keresahan rakyat bukan sekadar luapan emosi, melainkan cerminan nyata dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Tragedi meninggalnya Afan Kurniawan menambah daftar panjang potret kelam penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini kerap dipandang sebagai persoalan laten. Sementara itu, sikap pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai lebih mengedepankan peringatan keras dan retorika ketimbang membuka ruang dialog, semakin memperlebar jurang antara penguasa dan rakyat. Kepercayaan publik yang seharusnya dirawat dengan transparansi dan keberanian mendengar aspirasi, justru terkikis oleh tindakan represif serta komunikasi politik yang dianggap normatif. Pada akhirnya, situasi ini memperlihatkan bahwa keadilan di negeri ini masih harus diperjuangkan dengan harga yang sangat mahal. Tugas utama pemerintah bukan sekadar menjaga stabilitas semu melalui kekuatan aparat, melainkan menghadirkan solusi nyata, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta membangun kembali kepercayaan rakyat. Tanpa itu semua, demokrasi hanya akan menjadi slogan kosong, sementara rakyat terus menanggung beban dari kebijakan dan kekerasan yang tidak berpihak pada mereka.